Salam jumpa lagi dengan channel Wiranoya Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang beban truk atau beban hidup dari truk yang dikompilkan atau diaplikasikan kepada program software. Dalam hal ini saya pakai SAP 2000 ya. Kenapa ini begitu penting beban truk ini? Karena beban yang paling lumayan berpengaruh terhadap dimensi maupun berat daripada jembatan itu sendiri ya. Ada istilah dengan kombinasi kekuatan satu akibat truk. Itu besar sekali pengaruhnya. Baiklah, supaya tidak terlalu lama untuk waktunya, kita mulai saja pembahasan mengenai beban truk yang disebabkan oleh beban truk ya. Pada intinya saya kelompokkan ada 3 jenis truk yang sering digunakan, bisa saja lebih dari 3 ini ya, yaitu truk SNI BM 100 yang 50 ton ya. Beban 50 ton ini sudah diatur dia punya jarak antara roda depan dan tengah dan belakang. Begitupun ini secara memanjang ya. Begitupun terhadap arah melebar, itu roda kiri dan roda kanan jaraknya 1,75 ya. Itu sudah diatur. Truk jenis kedua adalah Scania R580 double trailer SST 74. Itu beratnya sekitar 225 ton. Jadi ada double trailer. Di sini ada deskripsi untuk pembuatannya ada 5. Itu istilah terkenal dengan R1, R2, R3, R4, dan R5 ya. Ini R3 dan R5. Nah, ini seperti ini. R1 itu roda depan, R2 di tengah, tapi ada 2 ban ya. R3 di tengah juga, tapi cuman dia punya jumlah ban itu ada 4. R4 ada 3, R5 ada 6. Jumlah panjangnya sekitar 36 meter ya. Dan ininya dia arah jarak roda kiri dan roda kanan sekitar 2,5 atau 255 cm ya jaraknya ya. Yang ketiga adalah jenis truk trintin. Jenis truk trintin ini hampir sama ya dengan itu truk SNI. Bedanya sedikit, kalau SNI itu 50 ton, kalau ini trintin ini adalah sekitar 68 ton. Perbedaan kedua adalah jumlah roda yang tergambar. Kalau SNI itu ada 3 roda, tetapi kalau untuk trintin ada 4 ya, R1, R2, R3, R4 ya. Oke, kita bagaimana mengaplikasikannya dari beban-beban truk tersebut ke dalam software atau ke dalam software. Di dalam hal ini adalah pakai SAP 2000 ya, versi 22. Jadi sebagaimana saya katakan dari awal bahwa yang perlu diketahui dari rencana beban hidup truk itu berat totalnya berapa ya. Terus jarak axle atau jarak roda arah memanjang, ini arah memanjang ya, berapa yang diinginkan oleh owner. Terus jarak axle beban roda secara melebar berapa, ini secara melebar berapa ya, digunakan keinginan daripada owner yang ada. Kita ambil contohlah beban truk yang diaplikasikan terhadap software SAP 2000 ya.
itu besarnya beban truk T yang 50 ton. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dia punya beban truk roda depan itu ke kiri 25, kanannya 25. Ini kanan juga, kanan ini maksudnya kanan ini. Kanan 112, kiri 112 dan roda tengah. Jadi roda pertama atau R1 itu sekitar 25 kN. Yang roda kanan, yang roda kiri ini. Tetapi dalam SNI 1725/2016 disebutkan bahwa untuk pembebanan truk ya yang membebankan untuk pembebanan truk harus dikalikan dengan faktor beban dinamis 30%. Jadi kalikan dengan 1,3 lah bahasa itunya lah. Oke, kita lihat dia punya ini 1,3. Jadi baik yang roda depan, tengah maupun belakang dikalikan 1,3. Yang awalnya 25 menjadi 32,5 karena 25 dikali 1,3 itu adalah 32,5 kN atau 3,25 ton. Ya. Diketahui bahwa jarak arah memanjang 5 meter. Tadi disebutkan bahwa 4 sampai 9 untuk truk SNI, tetapi kita ambil 5 meter sama saja. Terus jarak arah beban roda arah melebar itu 1,75 ya, baik disamakan aja ini. Yang roda depan, roda tengah, dan roda belakang. Jadi penempatan seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini ada 2 truk ditempatkan 2 truk di tengah-tengah ya, 2 truk di tengah-tengah, 1, 2 ya, ada 2 truk di tengah-tengah. Artinya kalau jembatan itu 6 meter, 6 meter itu lebih besar dari 5,5 dan lebih kecil dari 7,5, maka dia punya lajur itu ada 2 ya, 1, 2 cukup ya kalau untuk. Tapi kalau misalnya ada truk double trailer yang lebih besar, lebar yang lebih besar dari 2,5 atau kali 3, ya nggak bisa, harus 1 truk. Itu yang perlu diperhatikan. Kedua, ya, biasanya kalau misalnya untuk pelaksanaan pekerja tambang, itu berapa truk yang harus disimpan sebagai beban-beban statis, ya, beban. Nah, saya tadi lupa bahwa ini adalah perhitungan statis untuk memperhitungkan itu ya. Ada lagi yang dinamis yaitu moving load ya. Tapi itu akan dibahas tersendiri biar enak jangan sampai salah pengertian. Ini adalah beban statis ya. Artinya ada 2 truk, Q1, 2. Kalau memang diperlukan, biasanya kalau dalam orang desainer itu menghitung dulu keperluan beban untuk uji statis. Kenapa ada perhitungan uji statis? Karena setiap jembatan yang sudah selesai dikerjakan akan diuji statis maupun dinamisnya. Nah, kalau saya hitung dengan 40 meter, bentang 40 meter itu sebenarnya ada 4 ya. Perlu 4 truk. Ini kan 2, ini 4 truk. Nah, ini seperti ini. Uji statis misalnya sampai 4 truk, inilah tahap terakhir 100%. Jadi tahap pertama kosong, lendutannya berapa, tahap kedua 1 truk, 2 truk, sampai 4 truk, tahap 100%.
Kalau ini 6 truk itu untuk itu 70 meter ya, jembatan 70 meter. Kalau jembatan yang panjangnya 40 meter, saya sudah hitung bahwa dia punya uji coba truk statis ada jumlahnya 4 ya. Jadi seperti ini. Letaknya ini tengah-tengah ya, di 212. Dia nggak menyebar harus di sini, harus menyebar di sini, nggak perlu. Ya, di sini juga yang dua, ada di sini satu. Sesuai penyebaran varian itu nggak perlu ya, harus di tengah-tengah. Kenapa harus di tengah-tengah? Karena suatu bentang kalau tengah-tengah itu adalah jumlah lendutan terbesar ya. Jadi kalau misalnya di tengahnya aman, di situ juga aman. Ya, banyak dari teman-teman kita yang mendesain untuk konfigurasi beban itu yang ada di pinggir satu, dua, ya nggak tahu lah metodenya dari mana ya. Nah ini kita kembali ke contoh yang misalnya dua lah, perlu dua seperti ini ya, dua. Nah ini ada perintahnya untuk ini, perintah untuk apa? Untuk ke softwarenya sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi saya buka softwarenya. Nah, ini saya pakai satuan ton meter. Jadi ini yang depannya 3,25, tengah 14,63 ya. Dan ini di belakang 14,63. Kita cek 14,63. Ini kilonewton ya. Kalau di satuan ton ya kita bagi 10 aja. Nah, jadi 14,63. Nah, itu seperti ini ya. Jadi itu mungkin hanya sepintas tentang beban truk yang diaplikasikan melalui program SAP software, dalam hal ini pakai SAP 2000. Dan ini adalah nilai perintahnya sehingga bisa seperti ini ya, ke program SAP. Prinsipnya sama saja ya. Yang penting dia punya ini harus sesuai panjangnya dan arah lebarnya. Penempatan daripada titik-titik yang ada. Seperti ini jenis truk Tintin. Ini lebarnya sekian, panjangnya sekian. Untuk yang cover trailer, nah, ya, sudah lengkap ini. Cover trailer sudah lengkap. Berapa ton untuk R1, R2, R3-nya. Ya, tinggal terjemahkan ke perintah ke software. Nah, perintah ke software seperti ini. Saya kasih gambaran gitu. Ya. Oh, oke. Sampai di sini dulu perjumpaan saya mengenai beban truk. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.